Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yasir Rizal. Saya dari kelompok 1 Final Project mata kuliah Algoritma Evolusi. Sebelum kita membahas tentang apa Final Project kita, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga teman-teman kelompok kami. Saya sendiri adalah Rizal, kemudian ada Ananditi Setiaratri, kemudian ada Nahita Azharnisa Sasmito. Ya. Judul Final Project kami adalah penjadwalan piket sekretariat himpunan informatika menggunakan metode algoritma genetika steady state. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu tentang latar belakang. Oke, latar belakang kita berangkat dari masalah apa? Masalahnya adalah jumlah pengurus himpunan itu sangat banyak dan sangat variatif tentang kuliah. Terkadang antara orang satu dan orang yang lainnya itu berbeda kelas. Hal itu menyusahkan pengurus himpunan untuk melakukan penjadwalan piket. Contoh, terdapat mahasiswa A, dia memiliki jadwal hari Senin kuliah full misal. Kemudian satunya mahasiswa B, dia memiliki jadwalnya hari Senin dia kosong, tapi hari Selasa dia full. Begitu juga sebaliknya, atau mungkin beberapa kasus yang lain. Hal itu tentunya sangat menyulitkan untuk pengurus himpunan melakukan penjadwalan piket. Oleh karena itu, solusi dari kelompok kami adalah melakukan penjadwalan secara otomatis. Dengan harapannya, ketika misalnya kita sudah melakukan penjadwalan otomatis, tidak ada lagi permasalahan seperti bentrok antara kuliah dengan jaga piket, kemudian rule-rule yang ada terpenuhi. Setelah dari latar belakang, kita masuk ke rule. Rule di sini yang pertama adalah jadwal piket tidak boleh bertabrakan dengan jadwal kuliah masing-masing. Tentunya ketika kita melakukan sebuah tanggung jawab tentang piket, kita tidak boleh bertabrakan dengan jadwal kuliah kita. Misal, saya kuliah hari Senin pukul 10 siang. Tentunya ketika saya diharuskan piket jam 10 siang dari Senin, tentunya akan bertabrakan. Rule itu tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, setiap orang hanya piket satu shift pada satu hari. Shift di sini nanti akan ditentukan sebanyak 3 kali. Tentunya satu mahasiswa akan dipilihkan satu shift menurut perancangan algoritma steady state. Kemudian yang ketiga, setiap orang mendapat jadwal piket maksimal 3 kali setiap 3 shift setiap minggunya. Jadi misal katakanlah mahasiswa A, dia piket di hari Senin pukul 10. Nah, kemudian dia juga piket di hari Kamis, dia piket juga hari Jumat. Nah, maksimal hanya 3. Ketika ada 4 jadwal piket, maka itu rule-nya tidak terpenuhi. Oke, ini adalah tiket yang digunakan. Kita menggunakan tiketnya adalah pada jam aktif saja, yaitu pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Berikutnya adalah contoh jadwal kuliah salah satu mahasiswa, di mana di sini kita bisa lihat bahwa pada saat jam 7 hari Senin dia dapat melakukan piket. Sementara pada hari Selasa pukul 7 pagi dia tidak bisa melakukan piket. Hal itu kita tuliskan semua dalam bentuk 110 yang memiliki arti bahwa 1 itu dia bisa piket dan 0 tidak bisa piket. Semua ditulis hingga hari Jumat pukul 1 sampai 4. Oke, ini adalah kromosom awal di mana kita bisa lihat bahwa ini nggak kelihatan, harusnya ini ada tulisan 1 ya. Contohnya di sini adalah hari Senin. Di situ warna merah. Di situ tertulis individu 1 sebenarnya. Di situ tertulis individu 1.
Di sini tertulis individu, sorry, enggak. Nah, di sini sebenarnya tertulis individu 1 yang dimana dia di sini apa bisa makan tiket seperti itu. Kemudian ada individu 2 di bawahnya, individu 5, terus 3, 8, 6, 9 dan 15 seterusnya. Maksudnya di sini adalah yang warna merah itu dia tidak dapat dan yang kuning bisa. Nah, dari hasil algoritma yang kita gunakan ternyata hasilnya seperti ini, bahwa ketika kita menggunakan 15 node atau 15 mahasiswa dengan banyak epochnya dari 50, hasil fitnya dihasilkan 42. Maksudnya adalah seperti ini, kan terdapat satu hari itu terdapat tiga shift, kemudian individunya ada 15. Katakanlah misal satu orang itu ketika di hari pertama dia dia satu shift, kemudian Selasa satu shift, Jumat satu shift, artinya kan maksimal 3. Berarti finish yang dihasilkan itu 45. Tapi di sini dari node-nya 15 kita dapat ketahui node-nya fitnya hanya 42. Kemudian begitu pula kita tambah epochnya 100, hasilnya sudah tetap 42. Tapi ketika node-nya kita tambah jadi 20 atau jumlah mahasiswanya ada 20, maka hasil epoch yang dihasilkan itu adalah epoch yang kita masukkan dari 50, maka hasilnya 45. Artinya berarti itu yang paling optimal, di mana tidak ada mahasiswa yang bentrok ataupun tidak melakukan tiket seperti itu. Nah, di sini kita juga dapat simpulkan bahwa sebenarnya paling tidak kita harus memiliki 15 node. Kenapa? Karena misal kita hanya memiliki 12 node atau 12 mahasiswa dengan asumsi satu mahasiswa itu seminggu full 3 kali tiket, otomatis kan dihasilkan fitnya hanya 36 seperti itu. Kalau kita ingin full berarti kan otomatis ada 45 seperti itu. Nah, kesimpulan yang terdapat adalah berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian tersebut, maka kita simpulkan yang dapat berupa penjadwalan akan menjadi optimal atau jadwal memenuhi semua rule yang ada, maka diperoleh jumlah node sebesar 20 dan jumlah epoch adalah 100 dan nilai mencapai konvergensi pada epoch ke-16. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Setelah ini mungkin akan saya tampilkan running program dari algoritma series state. Ini adalah contoh running program di mana ada beberapa kelas seperti kelas ALES, jadwal kuliah, muncul. Nah, inputan ada di sini. Ini adalah inputan dari algoritma series state, di mana artinya ini adalah jumlah mahasiswa ya. Berarti ini adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini adalah jam 7 sampai 10, jam seterusnya yang menentukan jadwal tiket gitu. Oke, kita adalah kelas ALES, di mana di sini isinya adalah yang melakukan main program. Contohnya di sini saya pakai jumlah node-nya adalah 15. Kemudian saya memakai jumlah epochnya adalah 100. Saya coba running program.
Untuk hasil output saya simpan pada file output. Node pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, dan terakhir node 15. Kita lakukan proses perhitungan. Setelah selesai, maka kita bisa lihat di output.in. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Misalkan pada saat echo pertama, ternyata nilai hasil echo survei yang diperoleh adalah individu kelima dan individu keempat. Nah, di individu kelima, kelima ini nanti rumusum individu kelima kita lakukan crossover. Nah, crossovernya kita ambil 2 ke atas dan sisanya dari individu ke selanjutnya. Kemudian ada rule yang pertama, di mana tidak boleh ada yang harus melatih rule pertama, kemudian rule kedua dan rule ketiga. Dengan yang dihasilkan 17, berarti masih ada beberapa yang bertabrakan. Nah, langsung ke hasilnya saja. Nah, pada epoch ke 100, maka dihasilkan nilai hasilnya adalah 43, di mana masih ada sedikit yang melakukan tidak memenuhi rule itu. Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.